Halo sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Ini menarik untuk mencermati perjalanan Pilpres 2024 yang meskipun belum masuk masa kampanye, tapi ramenya sudah wow. Apa yang terbaru, Bro? Ada yang rapotnya merah. Wow, Ya, rapotnya merah. betul. Berarti nggak naik kelas ya? Ya, hampir kali ya. Hampir kali ya. Banyak ya. Ini satu nih udah merah nih. Jadi kalau kata calon presiden nomor urut 3, Ah, Ganjar Pranowo, Oke. Presiden Jokowi ini untuk penegakan hukum nilainya cuma 5. Cuma 5. Kalau Karena zaman saya dulu nilai 5 itu harus mengulang. ya nggak naik kelas. Gitu. Nggak naik kelas. Ya katanya itu karena akhir-akhir ini ada rekayasa dan intervensi hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dan itu merujuk pada Presiden Jokowi. Jadi nilainya 5. 5. Kayaknya patut belajar lebih giat ya. Ya. Belajar Tapi kan lebih udah giat. 9 tahun ya. Masa ya enggak? Ya berarti di akhirnya suul khotimah ya. Suul khotimah. Ya gimana? Oh, nilainya cuma 5. Kalau mau husnul khotimah ya 8, 9 itu kan. Tapi suul khotimah 5. Tapi oke lah, oke. Itu penilaian ya, itu penilaian. Tapi menurut lu gimana? Emang sebobrok itu, sejeblok itu apa gimana? Apa ya? Kalau menurut saya ya seperti itulah, Bro. Kita serahkan ke publik aja lah. Nanti dikira partisan kitanya kan. Apalagi dengan apa namanya isu-isu terakhir soal di Mahkamah Konstitusi dan segala macamnya lah ya. Jadi wajar aja kalau emang ada yang menilai seperti itu. Iya wajar, memang wajar gitu, wajar. Dan itu penilaian ya, penilaian. Penilaian itu dari subjek ke sesuatu peristiwa gitu. Artinya ya bebas gitu. Namanya dinilai gitu. Oke. Tapi gimana tanggapan dari Presiden sendiri dengan penilaian itu? Presiden nggak menanggapi sih. Nggak menanggapi ya. Malah ini yang menanggapi Mahfud MD. Oke. Ini ada yang apa nih lucu lah. Ganjar itu wakilnya Mahfud MD. Iya, cawapresnya Ganjar, Cawapresnya MD. Mahfud MD. Lalu Mahfud MD sendiri ada di kabinetnya Presiden Jokowi. Dia yang mengurusi soal penegakan hukum itu. Koordinatornya malah. Nah, jadi secara nggak langsung Ganjar ini ya mengkritisi kinerjanya Mahfud, ya kan? Kinerjanya calon wakilnya sendiri kan. Nah, jadi Mahfud ini kemudian merespon lah. Katanya jebloknya ini baru-baru ini aja setelah keputusan MK dan segala macam. Jadi sebelumnya itu malah dia mengklaim skornya tinggi sebelum ada kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi dan segala macamnya. Itu pembelaannya dari Mahfud. Dari Mahfud MD. Ya. Artinya nilai 5 yang disematkan Ganjar pada pemerintahan saat ini terkait dengan penegakan hukum itu hanya yang belakangan ini, bukan yang mungkin 5 tahun ke belakang. Ya. Asik juga ini mencermati dinamika Pilpres 2024. Apalagi yang menarik dari Pilpres 2024? Masih soal Gibran kali ya. Mas Gibran ada apa lagi ini? Banyak sekali ini kontroversi atau apalah namanya ya. Dia kemarin datang ke acara Abdesi. Jadi yang 8 organisasi perangkat desa itu. Perangkat desa itu mereka itu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Padahal kan seharusnya sebagai perangkat desa, sebagai salah satu otoritas yang memegang APBN lah ya, yang mendapatkan APBN seharusnya kan mereka netral, nggak boleh mereka memberikan dukungan kepada salah satu pihak di Pilpres. Nah, sementara Gibrannya malah datang ke situ. Asik banget ya. Tapi ya gimana kalau kita mau dikasih dukungan gitu kan? Ya masa nggak datang, masa nggak mau sih? Kan dikira sombong lagi ya. Oh bener Mas Gibran gitu. Ya? Iya, nanti saya dikira sombong nggak mau didukung, menolak dukungan gitu. Kalau kehilangan
dukungan malah rugi, repot. iya gitu. Jadi ya, mungkin kita berbaik sangka bahwa Mas Gibran itu tadi kesana dalam rangka memenuhi undangan, gitu. Menjawab kebaikan orang lain, gitu kan. Ada orang lain yang ingin berbuat sesuatu untuk bangsa ini, Mas Gibran dengan besar hati, ayo merapat ke saya. Asik banget kan? Tapi Bawaslu sama Kemendes itu menilai perkumpulan aparat desa ini ya melanggar aturan. Itu sudah keluar pernyataannya. Udah ada komentar dari Kemendes, tapi dia juga nggak bisa mengeluarkan sanksi karena itu katanya ada di ranahnya Komite Aparatur Sipil Negara KASN. Asik ya? Punya ya muter-muter sih. Iya, muter-muter nanti nggak ada penindakan. Ya. Akhirnya nanti gitu lagi. Coba bayangin kalau di tingkat organisasi terkecil RT RW, ada perkumpulannya, mungkin RT RW itu juga akan digerakkan juga, bisa jadi. Masalahnya perangkat desa ini kan dia bakal jadi salah satu penyelenggara di pemungutan suara itu kan. Kalau mereka sampai nggak netral kan bahaya banget. Mereka ujung tombak. Penyelenggaranya di paling bawah itu mereka. Paling tapak mereka. Kalau mereka udah nggak netral ya. Apa yang bisa kita harapkan dari pemilu ini? Jadi mau nggak mau karena kondisinya seperti ini dan tahapan pemilu terus berjalan, kita kan nggak mungkin gitu. Gara-gara ini terus kemudian udah nggak pakai pemiluan, kita nggak jadi negara demokratis, kan nggak bisa seperti itu juga kan. Artinya sekarang yang harus kita kuatkan adalah pengawasan partisipatoris dari masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi, aktif mengawal. Caranya gimana? Sederhana. Gimana? Foto atau video viralkan kalau ada kecurangan. Dan Bawaslu juga harusnya proaktif, jangan lembek. Jangan cuma rekomendasi aja. Nah, kalau rekomendasi doang itu. Kalau yang seperti itu kita cuma bisa berharap semoga Bawaslu-nya cepat sadar bahwa mereka itu mendapat anggaran dari negara. Salah satu tupoksinya mereka adalah untuk menjamin bahwa pemilu itu tadi sesuai dengan aturan. Kita doain semoga Bawaslu cepat sadar. Amin. Dan masyarakat juga gercep untuk mengawasi pemilu kali ini.